Memulai karir itu penuh tantangan, tapi tahukah kamu salah satu langkah penting yang sering dilupakan oleh first jobber adalah memiliki asuransi jiwa. Kenapa sih asuransi penting? Karena saat ini kamu mungkin belum punya tanggungan, tapi masa depan tidak ada yang tahu. Asuransi jiwa bisa memberikan perlindungan finansial untuk dirimu dan keluargamu jika terjadi ada hal yang tidak terduga. Untuk kamu yang baru memulai karir, pilihlah asuransi dengan premi yang terjangkau tapi memberikan perlindungan yang maksimal. Fokus pada produk asuransi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Jangan tunda lagi, karena semakin mudah kamu memulai, semakin besar manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan biaya yang lebih rendah. Ingat, asuransi itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang memberikan rasa aman untuk di masa depan. Kenapa saya mau bergabung di 3i dan mau mengerjakan bisnisnya? Karena saya tahu bahwa ada masa depan di saat saya bergabung di 3i. Karena apa? Saya punya tabungan untuk masa depan. Karena saya punya proteksi untuk keluarga saya jika terjadi sesuatu dengan saya. Dan yang ketiga, di saat saya menjalankan bisnisnya, saya membangun sebuah aset yang nantinya bisa diwariskan kepada anak-anak saya maupun istri saya. Makanya saya melihat bahwa ketika saya bergabung di 3i, saya bisa melihat masa depan saya jauh lebih baik. Disclaimer aja, apa yang saya sampaikan di dalam video ini adalah pengalaman saya semasa saya dulu bekerja di salah satu perusahaan asuransi sebelum saya bergabung di program 3i Network ataupun 3i Reborn ini. Apa sih perbedaannya dan persamaan daripada agen asuransi dan pebisnis 3i Reborn? Kalau membahas persamaannya, ada 3 persamaan ya. Di sini sama-sama harus memiliki lisensi keagenan. Pada saat ingin menerima bonus dan komisi. Kedua, akan melakukan rekrut agen ataupun mitra bisnis. Dan yang ketiga, bebas waktu. Itu persamaannya. Terus bagaimana perbedaannya? Nah, kalau agen konvensional, ya, agen asuransi konvensional itu, ya satu, menjual berbagai produk asuransi sesuai kebutuhan klien atau nasabah. Agen asuransi konvensional ini umumnya harus paham produk-produk yang ingin ditawarkan kepada klien. Kemudian yang kedua, belum tentu membeli produk asuransi. Terus yang ketiga, harus menempati posisi tertentu untuk bisa merekrut agen. Ya, merekrut agen baru ya harus memiliki posisi tertentu dulu. Ya mungkin kalau di CHR ini posisi SM lah, senior manager, baru bisa merekrut agen baru. Nah yang keempat, ketika agen yang direkrut posisinya atau pencapaiannya melebihi posisi agen yang merekrut, maka pembagian persentase komisi akan stop atau break atau flash out. Ya, jadi orang yang merekrutnya tidak lagi menerima bagian komisi yang diperoleh oleh orang yang direkrut. Ya. Nah, yang kelima, diberikan target pencapaian atau closing product dalam waktu tertentu, misalnya 3 bulan. Ya, Anda akan diberikan target sekian penutupan polis. Nah yang keenam, posisi atau jabatan jika tidak terpenuhi target, resikonya demosi atau turun jabatan. Terus yang ketujuh adalah belum memiliki backup sistem, aplikasi untuk kemudahan jalankan aktivitas menjual produk asuransi. Dalam hal ini saya katakan itu sebuah aplikasi sistem. Ya. Kedelapan, hanya fokus menjelaskan manfaat produk asuransi kepada klien. Ya, fokus untuk menjelaskan manfaatnya saja. Ya. Kemudian yang kesembilan, segmen pasarnya menengah ke atas. Tentunya kalau para agen ingin mendapatkan penghasilan yang besar, tentunya menyasar kepada segmen pasar menengah ke atas. Nah itu agen asuransi konvensional. Kalau pebisnis 3i Reborn, dia langsung membeli produk asuransi. Ya. Dalam hal ini ada 3 pilihan yang harus dibeli oleh pebisnis 3i Reborn.
Satunya Istiqmal, produk syariah, produk asuransi syariah. Kedua, produk Pro 8. Atau yang ketiga, pilihannya produk Gain Protection. Jadi, pebisnis harus membeli salah satu produk ini. Mau tiga-tiganya juga boleh. Ya. Dua, ya, mendapatkan peluang bisnis. Sekali lagi, mendapatkan peluang bisnis. Ketiga, melakukan rekrut mitra ataupun partner bisnis di networkingnya. Yang keempat, posisinya akan tetap ketika partner bisnis yang diajak ya, naik jenjang posisinya melebihi orang yang mengajak. Jadi posisinya tidak akan berubah, tidak mengalami demosi istilahnya. Kemudian ketika posisi partner bisnis naik, orang yang diajak itu naik posisinya, komisi masih tetap diterima oleh orang yang mengajak. Jadi orang yang ngajak tetap menerima komisinya, setinggi apapun partner bisnis yang diajak posisinya. Berikutnya, yang keenam, tidak ada target pencapaian. Target itu dimiliki oleh pebisnis. Dia mau sebesar apa omsetnya. Nah, yang ketujuh, memiliki sistem berupa aplikasi 3i Mobis di smartphone yang bisa diakses melalui Play Store, yang bisa di-download dari Play Store. Nah, yang kedelapan ini penjelasan produk dan market plan sudah tersedia di media YouTube. Jadi nggak pusing-pusing lagi, pebisnis menjelaskan bagaimana produknya, seperti apa produknya, kemudian market plan-nya bagaimana untuk mendapatkan penghasilannya. Itu semua sudah disediakan di media YouTube. Silahkan di-searching sambil Anda belajar di sini. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir ini, segmen pasarnya semua segmen, semua kalangan. Jadi tidak terbatas sepanjang mereka bisa membaca dan menulis, kemudian mau belajar. Juga orang yang tidak punya uang, dengan adanya mereka yang bekerja walaupun tidak punya uang, ketika serius menjalankan bisnis ini, siapa sih yang tidak akan membantu? Sekiranya nanti ada yang ingin ditambahkan ataupun dikoreksi, silakan disampaikan komentarnya di dalam kolom komentar video ini. Oke, itu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam, bye.